Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertemuan malam hari ini, pembelajarannya mengenai telat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in turid tasrifa nahwi koma fakul yakumu thumma kul kiamat. Pembahasan malam hari ini itu masih terfokus dalam mansubatil asma, isim-isim yang dibaca nasab. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai maf'ul bih, yaitu isim yang terletak setelah fi'il muta'addi yang dibaca nasab, yang menjadi sasaran dari suatu pekerjaan. Itu namanya maf'ul bih. Contoh, Ra'aitu Zaidan fil baiti. Lafadz Zaidan itu menjadi maf'ul dari fi'il ro'a. Atau akala Zaidun Ar-Ruzza. Zaid makan nasi. Itu disebut dengan maf'ul bih. Atau kalau dalam susunan Indonesia, kita menyebutnya dengan objek. Saya memukul Zaid, maka Zaid itu adalah objek dari pukulan atau maf'ul bih. Kemudian setelah mempelajari maf'ul bih, beralih pada mansubat yang berikutnya, itu adalah maf'ul mutlak. Atau istilah lainnya adalah masdar. Kalau dalam ilmu tasrif, masdar itu adalah merupakan istilah terhadap itu lafadz dari urutan ketiga dalam setiap tasrifan. Apabila kamu mentasrif lafadz koma, maka ucapkanlah yakumu kemudian kiaman. Lafadz kiaman ini yang disebut dengan masdar. Koma yakumu kiaman. Kalau konteksnya adalah ilmu tasrif atau ilmu sorof. Tapi ketika pembahasan ilmu nahwu, ketika orang menyebut masdar, maka yang dikehendaki dengan masdar di situ adalah maf'ul mutlak, isim yang dibaca nasab yang berupa masdar. Atau istilahnya maf'ul mutlak. Sebelum mempelajari maf'ul mutlak secara nahwiyah, dalam kitab Imriti, dalam Nadhum Imriti dijelaskan terlebih dahulu masdar itu apa? Masdar itu adalah bagian ketiga. Koma yakumu kiaman, jalasa yajlisu julusan, doroba yadribu dorban. Ini yang namanya dengan masdar. Yang pertama fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Fama yajibu salisan fal masdaru wa nasbuhu bi fi'lihi muqaddaru. Lafat yang nomor tiga dinamakan masdar. Sedangkan masdar itu dinasabkan oleh fi'il yang dikira-kirakan. Jadi kalau kita memperhatikan ini dalam amsilatut tasrif, fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala fi'il madi, yafulu fi'il mudhari, kemudian yang ketiga adalah masdar. Masdar tersendiri itu ada dua, ada masdar mim, ada masdar ghairu mim. Kalau ghairu mim berarti tidak didahului oleh mim. Kalau masdar mim, masdar yang didahului oleh mim. Kemudian fahuwa itu isim domir. Fa'ilun ini isim fa'il. Wadhaka maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul itu fi'il amar. La taf'ul fi'il nahi. Maf'alun fi'il isim zaman dan isim makan. Mif'alun isim alat. Itu urutan dari amsilatut tasrif. Gunanya apa? Tiap perubahan dari satu suku kata, dari satu bentuk lafat, ketika berubah menjadi beberapa lafat ini, itu memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan bentuknya. Misal kita contoh lafat nasoro.
Nasoro ini adalah mana asalnya adalah pertolongan. Kalau fi'il madi, nasoro berarti bentuk pekerjaan. Sudah menolong. Kemudian fi'il mudhari artinya sedang menolong atau akan menolong. Untuk masdar, maka nasoro ini kita terjemah dengan pertolongan. Mansoron juga pertolongan. Ketika lafadz ini berubah menjadi isim fa'il, fa'ilun nasirun, maka maknanya juga berubah menjadi orang yang menolong. Ketika mansurun isim maf'ul, orang yang ditolong, kemudian fi'il amar berarti bentuk dari fi'il perintah. Unsur, tolonglah. Latan sur, jangan kau tolong. Kemudian mansurun, ini ada isim zaman dan isim makan. Waktu waktu pertolongan atau tempat pertolongannya. Terakhir min sorun isim alat berarti alat untuk menolong min sorun. Inilah gunanya perubahan dalam tasrif. Jadi setiap perubahan itu memiliki arti yang berbeda-beda. Kembali lagi ke dalam masdar. Masdar itu adalah lafadz yang ketiga. Fa'ala yafulu fa'lan. Berarti masdar itu bagian yang ketiga. Yang mana ketika ada masdar, itu biasanya dinasabkan oleh fiilnya yang dikira-kirakan. Ini nanti berkaitan dengan pembahasan masdar dalam ilmu nahwu. Hmm. Fa in yuwafiq fi'lahu alladhi jara fil lafzi wal ma'na fa lafdhiyun yura. Perbedaan antara masdar dengan maf'ul bih itu terletak pada amil, terletak pada amil yang menasabkannya. Kalau maf'ul bih itu tidak sama antara amil dengan maf'ul bihnya. Misal, doroba, doroba Zaidun Bakron, ini termasuk maf'ul bih. Karena Bakron di sini menjadi maf'ul bih. Amilnya adalah lafadz doroba. Lafadz doroba dan Bakron ini bukan berasal dari satu kata yang sama. Bakron ini dinasabkan oleh doroba, yang mana doroba ini bukan satu kata dari Bakron. Beda halnya dengan lafadz di bawahnya. Jalasa bakrun julusan. Bakar duduk. Ini julusan nasab menjadi maf'ul mutlak. Karena ini dinasabkan oleh isim, oleh fiil yang sama dengan bentuk julusan. Jalasa julusan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, masdar itu biasanya terletak setelah fiilnya. Jadi kalau ada isim yang dibaca nasab, dan isimnya itu sama dengan fiil yang menasabkan, maka kemungkinan besar itu adalah masdar. Beda dengan maf'ul bih. Maf'ul bih kadang maf'ul bih itu yang menasabkan itu tidak sama dengan maf'ul bihnya. Kemudian misal kita buat contoh doroba Zaidun Bakron Dorban. Ini contoh Zaid memukul Amr dengan keras. Dorban Sadidan. Zaid memukul Amr dengan keras. Lafad bakron di sini menjadi maf'ul bih karena menjadi sasaran dari lafad doroba. Makanya bakron menjadi maf'ul bih. Kenapa bukan maf'ul mutlak? Karena nggak sesuai. Amilnya nggak sama. Kemudian lafaz setelahnya dorban, ini jangan kita jadikan sifat. Nggak cocok. Dorban ini lebih cocok kita jadikan maf'ul mutlak. Kenapa maf'ul mutlak? Kok nggak kita jadikan maf'ul bih kedua saja? Karena lafaz dorban itu masih satu suku kata dengan doroba. Dorban itu masih satu kata dengan doroba. Makanya dorban ini disebut maf'ul mutlak.
Sebagaimana keterangan di awal, masdar itu dinasabkan oleh fiilnya. Jadi fiilnya sendiri yang menasabkan. Kalau doroba, dorban. Kemudian ada namanya masdar lafzi. Kemudian dan nanti ada namanya masdar maknawi. Hmm. Kalau masdar lafzi itu antara amil dan masdarnya, antara fiil dengan maf'ul mutlaknya itu memiliki kesamaan di dalam lafaz serta makna. Jadi memang satu kata. Memang yang dijadikan maf'ul mutlak itu adalah bentuk masdar dari fiilnya itu sendiri. Contoh, qama Zaidun qiyaman. Zaid itu berdiri. Jalasa Bakrun julusan. Lafaz qiyaman ini merupakan masdar dari koma. Koma yaqumu qiyaman. Jalasa yajlisu julusan. Karena ini masih satu kata. Sama dalam segi lafaz, juga maknanya juga sama. Maknanya disebut masdar lafzi. Kemudian yang kedua ada namanya masdar maknawi. Masdar maknawi adalah masdar yang sesuai dalam maknanya saja, tapi tidak dalam lafadznya. Seperti lafadz qoma zaidun wukufan, jalasa bakrun qu'udan. Ini contoh dari masdar maknawi. Antara masdar wukufan dengan lafadz koma, amilnya, itu memiliki persamaan dalam arti. Artinya sama, sama-sama berdiri. Cuma lafadznya berbeda. Wukufan ini dari fi'il madhi waqafa. Waqafa yaqifu wukufan. Tapi memiliki arti yang sama dengan lafadz koma. Koma Zaidun wukufan. Atau contoh di bawahnya, jalasa Bakrun qu'udan. Qu'udan berasal dari qada yaqudu qu'udan. Kedua contoh ini antara masdarnya dengan amilnya memiliki persamaan dalam segi maknanya saja. Koma dan wukufan artinya sama, berdiri. Jalasa dan qu'udan memiliki arti yang sama, duduk. Hanya saja lafadznya berbeda, bukan diambil dari satu kata. Makanya disebut masdar maknawi. Kalau yang sama dalam lafadz dan makna disebut lafzi, kalau dalam lafadz maknanya saja disebut maknawi. Seperti contoh, fakum qiyaman min qabilil awal wa kum wukufan min qabili ma yali. Contoh, ijlis julusan. Itu namanya masdar lafzi. Ijlis julusan. Ijlis qu'udan. Kum kiaman ijlis julusan ini lafzi. Karena sama makna juga sama lafad. Kalau yang maknawi kum wukufan ijlis kiaman. Yang di bawah ini maknawi. Karena hanya sama di dalam maknanya saja. Sementara dalam lafadznya itu berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya Ustaz. Silakan. Kalau misalkan kan beda kata ya Ustaz. Hmm. Kiaman dengan wukufan, kemudian julusan dengan qu'udan. Apakah ada makna yang berbeda Ustaz dengan penggunaan kata yang berbeda ini Ustaz? Secara apa ya nama maksudnya tuh secara lebih dalam atau ada makna lain tidak Ustaz dari penggunaan kata yang berbeda ini? Kalau kita ulik lebih dalam lagi,
Ini nanti kan kita bahasnya pembahasan di ilmu kalam, di ilmu bahasanya. Jadi kalau teman-teman misal pun biasanya kayak gitu dijelaskan di kamus bahasa Arab, bahasa Arab yang Arab ke Arab biasanya. Yang Hmm. tahu saya, yang saya tahu antara qu'ud dengan julus itu kalau julus itu dari berdiri ke duduk, kalau qu'ud itu dari tidur ke berdiri, tidur ke duduk. Itu perbedaannya. Yang saya tahu, entah itu kebalik. Jadi memang dalam Hmm. bahasa Arab itu pasti ada sedikit perbedaannya. Pasti ada perbedaan penggunaannya. Contoh yang saya ketahui itu antara ku'udan dan julusan itu kan sama-sama duduk. Cuma kalau julusan itu duduk dari posisi berdiri, sementara ku'ud itu adalah duduk dari posisi tiduran. Tuh. Mungkin lapat-lapat yang lain juga memiliki perbedaan arti. Baik, Ustaz. Syukran jawabannya, Ustaz. Oke, pertanyaan lain, yang lain? Kemudian setelah mengetahui konsep maf'ul mutlak, ini kan kalau kita runtuh dari awal, intinya kalau maf'ul mutlak itu adalah masdar yang dibaca nasab, yang letaknya terdapat pada fi, setelah fiil yang sama dengan masdarnya. Jadi kalau misal masdar tapi di sininya bukan fiil yang sama, maka ini jangan dijadikan maf'ul mutlak. Misal, ada contoh Ra'aitu bakrun julusan. Ra'aitu bakron julusan. Saya melihat bakar julusan. Maka ini meskipun lafaz julusan di sini adalah masdar, bentuk lafaznya berupa masdar, tapi sebelumnya itu fiilnya bukan dari kata yang sama dengan julusan, baik dalam segi maknawi atau lafzi gak ada yang sama, maka julusan ini gak bisa kita jadikan maf'ul mutlak. Tapi lebih tepatnya kalau di julusan, ini bisa kita jadikan hal. Saya melihat Bakar dalam keadaan duduk. Nah, bisa jadikan hal. Bisa kita jadikan maf'ul mutlak ketika fiilnya, fiil yang terdapat di sebelumnya itu memiliki satu arti yang sama dengan masdarnya. Kalau dalam contoh ini bukan tidak disebut maf'ul mutlak karena tidak ada kesamaan antara julusan dengan ro'aitu. Dan kemudian ada namanya lafzi. Kalau lafzi berarti antara fiil dengan masdar itu sama dalam lafad juga sama dalam makna. Kalau lafzi, kalau maknawi samanya cuma dalam maknanya saja. Lafadznya berbeda. Kemudian berikutnya faidah dari maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu ada tiga faidah. Ada bermakna taukid, ada bermakna nau, yang terakhir bermakna adat hitungan. Contoh, koma Zaidun kiaman. Kalau setelah masdar tidak ada keterangan berikutnya, tidak ada lafaz yang menyertai, baik itu berupa sifat mudhof ilaih ataupun apa namanya, ataupun sifat, maka itu bisa di faidahnya adalah faidah taukid, menjadi taukid. Berarti kalau lafaz koma Zaidun kiaman itu artinya Zaid benar-benar berdiri. Koma Zaidun, Zaid berdiri, Zaid koma Zaidun kiaman, Zaid benar-benar berdiri. Itu faidah taukid. Ciri-cirinya kalau taukid itu tidak ada sifat setelahnya atau tidak ada mudhof ilaih. Kemudian yang kedua nau.
Now itu terjadi kalau sifat terdapat keterangan lanjutan. Misal, koma Zaidun qiyamar rojul. Zaid berdiri seperti berdirinya orang laki-laki. Tuh contoh. Atau bentuk sifat. Kalau ini kan susunan mudof, mudof ilaih. Atau bentuk sifat. Koma Zaidun qiyaman qawiyan. Zaid berdiri dengan tegap. Ini namanya sif now. Ciri-cirinya kalau taukid berarti gak ada apa-apanya, sudah gak ada lafadz lanjutannya. Kalau now ada keterangan baik itu berupa mudhaf ilaih ataupun dalam bentuk naat man'ut. Itu kalau now dan taukid. Yang terakhir kalau faidah adat. Daraba Zaidun darbatan wahidatan. Zaid memukul satu kali. Faedah adat ini berlaku ketika yang menjadi penjelas itu berupa kalimat hitungan. Darbatan wahidatan, darbataini. Itu namanya faedahnya faedah adat. Ini mau untuk lebih jelas, ini ada beberapa. Ini yang merah-merah ini yang maf'ul mutlak. Coba kita kaji dari awal. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilah. Di sini ada fiil. Jadi ketika cara menganalisa di sini ada fiil kum fiil amar. Al-laila ini nggak cocok kita jadikan maf'ul. Kenapa? Karena bukan masdar. Oh, berarti laila ini jangan kita jadikan maf'ul, bukan maf'ul mutlak karena bukan masdar. Ini lebih cocok kita jadikan maf'ul fi dorof karena mana waktu. Kemudian di sini ada warattilil Qur'ana tartila. Ini contoh maf'ul mutlak yang pertama. Warattilil Qur'ana tartila. Lafat tartila ini merupakan bentuk masdar dari fi'il madi rottala. Rottala yurattilu tartila. Tartila ini faidahnya apa? Coba ada yang tahu tartila ini faidahnya apa? Nau, adat, atau taukid? Taukid. Faidahnya apa? Taukid. Karena tidak ada kelanjutan, tidak ada sifat mudhaf tidak ada naatnya, mm, tartila. Maka bacalah Quran itu dengan sungguh-sungguh. Warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulki alaika qawlan. Qawlan ini dibaca nasab. Cuma fiilnya itu lafat nulki, alqayulki. Bukan qala yaqulu. Berarti qawlan ini bukan maf'ul mutlak. Maka kita jadikan qawlan sebagai maf'ul bih. Dari lafat alqayulki. Qawlan sakila. Sakila menjadi sifat dari qawlan. Inna nasyiatal lail. Nasyiata ini menjadi apa? Isimnya inna. Amil nawasi. Tansibul isma. Inna nasyiatal laili. Khobarnya mana? Ada yang bisa menerka tarkib ini. Mana khobarnya? هي أشد قسوة. Hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Berarti yang menjadi khobar dari inna itu adalah susunan ini. Susunan berarti khobarnya itu berupa jumlah ismiyah. Mubtada khobar. Hiya ini juga menjadi mubtada asyaddu khobar. Wat'an di sini menjadi, ini masih belum sampai sebenarnya. Wat'an itu menjadi tamyiz karena terletak setelah fi'il tabdil.
Inna laka fin nahari sabahan tawila. Sabahan di sini menjadi apa? Sabahan menjadi Jadi isi mina. isimnya inna. Lafat laka ada susunan dorof, susunan jar majrur setelah inna, maka do jar majrur ini jadi khobarnya inna. Berarti khobar yang muqaddam. Kemudian ada yang dibaca nasab, berarti ini isimnya inna. Wadhkur isma rabbik. Itu contoh maf'ul. Maf'ul bih. Wadhkur isma rabbik. Wa tabattal ilaihi tabtila. Ini contoh maf'ul mutlak. Tabattala ya tabattalu tabattulan. Tabtila. Di sini meskipun terdapat perbedaan dalam humasi rubainya, karena ini masih dalam satu kata, maka ini tetap bisa kita jadikan sebagai maf'ul mutlak. Maksudnya perbedaannya ini kan ini. Tabat tala ini kan tabat tala itu kan khumasi ya. Tabat tala ya tabat talu, tabat tulan. Sementara tabetilan ini masdar dari battala yubattilu tabetilan dari fiil rubai. Tapi berhubung ini masih dalam satu suku kata yang sama, maka bisa kita jadikan maf'ul mutlak. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha fattakhidhu wakila. Dalam contoh fattakhidhu wakila, wakila di sini menjadi maf'ul kedua. Hu-nya ini merupakan maf'ul pertama. Fattakhidhu wakila. Kemudian ada wahjurhum hajaran jamila. Ini contoh maf'ul mutlak. Faedahnya berupa wahjurhum hajran jamila berfaedah Nawa. nau karena di sini ada sifat yang menyertai hajron. Maka maka tahanlah dia dengan baik, dengan tahanan yang baik. Ini namanya nau. Andaikan jamilanya tidak ada, maka hajron faedahnya taukir. Wadarni wal mukadzibin ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Qalilan ini ya kalau lebih teliti, ini kayaknya ini. Ini yang saya pahami di sini ini ada masdar yang dibuang. Wa mahilhum qalila ay tamhilan qalila. Ay tamhilan qalila. Maka biarkanlah maka beri mereka waktu dengan sebentar. Ini seolah ada maf'ul mutlak yang dibuang. Maka kolilan ini ketika dimakna, kolilan dibaca kelawan makna maf'ul mutlak. Padahal kolila ini bukan satu kata dengan mahala. Amilnya mahala, sementara di sini kolila. Kolilan ini menjadi maf'ul mutlak. Kok bisa? Karena ada lafaz yang dibuang, yaitu tamhilan kolila. Ketika maf'ul mutlaknya dibuang, maka kolilan yang menjadi maf'ul mutlak. Tamhilan qalila ini tamhilan maf'ul mutlak qalila menjadi sifat dari tamhilan. Ketika tamhilan dibuang, maka qalilan yang menjadi maf'ul mutlak. Inna ladaina angkalan. Angkalan isimnya inna karena terdapat ini dorof. Jadi khobar. Wajahima. Terus yauma tarjuful arda wal jibal wa kanal jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan. Arsalna
Rasulan. Rasulan di sini bukan jadi maf'ul. Ini jadi maf'ul mutlak apa enggak? Tapi kayaknya ini bukan jadi maf'ul mutlak. Soalnya lebih cocok menjadi maf'ul bih. Dan aku utus kepadamu utusan yang menjadi saksi. Ini cocok ke maf'ul bih, bukan maf'ul mutlak. Meskipun dalam satu kata antara rasulan sama arsalna, tapi maknanya ini kurang cocok kalau kita jadikan maf'ul bih. Syahidan alaikum kama arsalna ilal fir'auna rasulah. Fa'asa fir'aunur rasulah. Rasulah ini menjadi maf'ul bih dari aso. Fa'akhadnahu ini baru maf'ul bih, maf'ul mutlak dari akhadha. Fa'akhadnahu akhdan wabila dengan faidah nau karena disertai dengan naat. Udah sampai sini ada pertanyaan mengenai maf'ul bih, maf'ul mutlak atau pembahasan sebelumnya? Silakan. Izin bertanya di pembahasan sebelumnya, Ustaz. Ya, silakan. Di penjelasan sebelumnya kan terkait maf'ul bih itu terbagi dua, Ustaz ya. Ada yang berupa isim zahir, ada yang berupa isim domir. Dan domir juga ada yang mutasil, ada yang munfasil. Tapi seperti misalkan yang dicontoh, yang ditugas, yang dikumpulkan itu kan ada fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Man kana fiha minal mu'minin itu kan apa bukan berupa isim domir, penjelasannya bagaimana ya Ustadz? Kemudian ada banyak susunan fiil, fa'il, tapi setelahnya itu jar majrur itu bagaimana Ustadz penjelasannya? Wa akhrajna man kana fiha minal mu'minin ya. Di surat Al-Adiyah. Di surat Az-Zariyat Ustadz. Oh ya, Al-Dzariyat. Jadi dalam contoh ini, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Akhraja itu kan fiil, ada betul. Akhraja fiil madi. Nanya itu menjadi isim domir menjadi fa'il. Man di sini menjadi maf'ul bih. Man ini isim apa? Man ini kan isim mausul. Berarti dalam contoh fakhrojana mangkana ini maf'ul bih yang berupa isim dohir, bukan domir. Kemudianlah susunan setelahnya kana fiha minal mu'minin itu merupakan silah dari mannya sudah. Kalau untuk maf'ulnya itu man, seperti itu. Kalau yang setelah apa fiil kemudian fa'il berupa susunan jar majrur itu bagaimana Ustadz penjelasannya? Banyak menemukannya tuh seperti itu Ustadz. Contohnya seperti apa? Fi'il, kemudian ada jar majrurnya. Sebentar Ustadz izin membuka Quran dulu. Iya. Yatanazza'una fiha ba'sin. Misal ini Ustadz, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Hmm. Alaihim itu susunan jar majrur bukan sih Ustadz? Alaihim susunan jar majrur. Iya, berarti gimana Ustadz penjelasannya? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Harus saya coba ketik ya sambil dikoreksi ya takut salah tulisannya. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mengelilingi mereka wildan. Ini kan cerita tentang surga ya, nikmat surga. Bahwa nanti di surga itu akan dikelilingi oleh wildan. Tarkib jar majrur atau dorof itu terkadang memiliki kedudukan, terkadang juga tidak memiliki kedudukan. Contoh yang memiliki kedudukan ketika dari majrur dan dorof itu terletak setelah kana
setelah ambil nawasi, kana atau ina, atau berada di awal kalam, itu kemungkinan menjadi khobar, tarkib, dorof, dan jar majrur. Sementara dorof jar majrur, ketika berada setelah fiil, itu jarang yang memiliki kedudukan, hanya saja memiliki ta'alluq. Istilahnya itu hubungan. Alaihim, yatufu alaihim. Alaihim di sini tidak memiliki kedudukan selain jar majrurnya, selain ta'alluq kepada yatuf. Maksudnya ta'alluq itu apa? Yatufu, berkeliling, itu kan memerlukan keterangan. Siapa yang berkeliling? Maka dijelaskan dengan wildan. Kemudian selain siapa? Berkeliling di mana? Maka ada alaihim. Itu namanya ta'alluq. Jadi untuk lafaz alaihim di sini tidak memiliki kedudukan selain ta'alluq antara ala kepada lafaz yatufu. Untuk failnya ini menjadi wildanun mukhalladun. Ini kan failnya wildanun mukhalladun. Alaihim ini tidak menjadi maf'ul bih. Seperti itu. Karena yatufu sendiri itu fiil yang lazim. Dan ini dan susunan dorob jar majrur ini bisa memiliki kedudukan ketika misal setelah kana alaihim wildanun mukhalladun misal. Maka kalau susunannya seperti ini, alaihim ini menjadi khobar, wildanun menjadi isim. Atau alaihim wildan ini berada di awal kalam, bukan setelah fiil. Alaihim wildanun mukhalladun. Maka alaihim menjadi khobar, wildanun menjadi mubtada. Kalau dalam contoh ini yatufu alaihim wildan, maka alaihim di sini nggak memiliki kedudukan lain selain memiliki ta'alluq kepada lafaz yatufu. Seperti itu. Oh, baik Ustaz. Kalau satu lagi boleh Ustaz? Silakan. Kalau fal ya'tu bihadisim mislihi itu bagaimana Ustaz ininya mengikrabnya? Fal ya'tu bihadisin mislihi. Al- Fal Ustaz. Fa. apa? Fal ya'tu. Oh, ya tuh. Ini tulisannya. Ntar. Betul Ustaz. Ada wawunya, wawu jamak, ada alif Ustaz. Hadithin misli. Berarti dalam contoh ini, falyatu. Falyatu itu berarti di sini fi'il madi, fi'il mudhari kan ya. Fa'ilnya adalah lafaz domir. Falyatu ini kan contoh amar yang amar fi'il amar apa? Hadir. Ghaib. Fi'il amar ghaib. Karena didahului oleh lam amar. Maka lihatlah bihadithin mislih. Bihadisin mislih. Di sini ada huruf jar, bi. Kelawan. Berarti di sini menjadi. Kadang ketika seperti ini, ada yang entah ya, ya, atau ya, tuh itu termasuk fi'il muta'addi. Maka bihadithin mislih, ini bisa kita terjemah dengan, bisa kita jadikan maf'ul bih. Maf'ul bih cuma berupa susunan dzaraf jar majrur. Dalam contoh ini bisa kalau kita jadikan maf'ul bih. Karena lafadznya, yaktunya ini merupakan fi'il yang muta'addi. Beda dengan yang sebelumnya, yaitu fu, ini fi'ilnya lazim. Kalau fal ya'tu bihadithin mislih, ini bisa bermakna maf'ul bih, karena fi'ilnya di sini muta'addi. Mislihi menjadi sifat dari bihadithin kan ya. Mungkin seperti itu. Nanti saya coba cek lagi ya, takut keliru. Baik Ustaz.
Berarti untuk sementara bisa disimpulkan kalau fiilnya itu berupa fiil mutaaddi, berarti susunan maf'ul bihnya itu bisa berupa jar majrur ya Ustadz. Tidak mesti isim zahir atau isim domir gitu Ustadz. Nah, itu. Ntar saya coba cek lagi ya, saya takut keliru. Oh ya, baik Ustadz. Syukran Ustadz jawabannya. Ini. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa paham semua ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.